kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dan kita lanjutkan bincang-bincang dengan para jubir di sini. Saya lanjutkan ke Bang Marco. Bang Marco, Pak Anies ini di 3 Pilpres 2014, 2019, 2024 posisinya beda-beda. 2014 bersama Pak Jokowi, 2019 bersama Pak Prabowo, 2024 solo karir. Akhirnya nyalon sendiri. Nah tadi berhubungan dengan yang Bang Dhanil dan Michael perdebatkan soal oposisi tidak oposisi. Kalau Pak Anies sejauh ini posisinya ada di mana? Tadi Bang Dhanil juga sempat Pak Anies tidak pernah oposisi. Tidak pernah oposisi. Posisi sekarang jelas perubahan. Perubahan itu tidak menolak semuanya, tapi juga tidak meneruskan semuanya. Tapi karena kami membawa perubahan, kami nggak ada beban seperti dua orang ini yang berdebat berebut suaranya Pak Jokowi. Kami punya konsep yang jelas, yang baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita hentikan. Kita juga akan memperkenalkan yang inovatif, yang baru. Jadi perubahan itu ada 4 kategori. Jadi kita tidak ada beban. Yang baik-baik kita teruskan, yang tidak baik kita hentikan, sesederhana itu. Jadi oposisi tidak dalam pengertian hitam putih, tapi dalam pengertian tetap ada konsistensi nilai kebangsaan itu tetap kita pegang. Tapi mengenai konsistensi, apakah konsisten akan melanjutkan atau tidak melanjutkan IKN? IKN sudah pasti kita evaluasi karena kami punya alternatif. Untuk mencapai tujuan yang dikatakan mau dicapai oleh IKN, ya kan? Pemerataan. Kalau untuk pemerataan itu yang benar adalah membangun belasan kota yang sudah ada. Itulah tempat pertumbuhan. Kalau kita cuma bikin IKN, kita cuma mindahin pusat yang berkembang cuma satu itu. Jangan lupa dengan dana IKN itu saja kalau disebarkan, kalau hanya untuk Kalimantan saja itu udah banyak sekali gitu. Jadi lebih benar kalau untuk tujuan pemerataan kita membangun lebih banyak Michael pusat. Sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Michael. Silakan, Michael. Belum lama ini Pak Ganjar malah menuju ke IKN. Ya, kalau kita konsisten bahwa IKN ini harus dituntaskan dan kita harus tingkatkan, sempurnakan. Kenapa? Karena dalam pembangunan ekonomi, termasuk hal-hal yang besar, keputusan besar seperti pemindahan ibu kota ini, kalau sudah diputuskan jangan kita ungkit-ungkit dan tebar keraguan. Bahwa ada hal yang perlu diperbaiki ya sambil berjalan, tapi jangan sampai ada kesan, ada ketidakpastian. Nah ini kenapa bicara ekonomi tadi saya sempat bilang di awal, ekonomi tidak lepas dari hukum, selalu. Karena untuk ekonomi yang kuat harus ada kepastian hukum. Yang lebih dulu ditetapkan itu adalah Jakarta ibu kota, kok itu diubah? Masa ketetapan nggak boleh diubah? Undang-undang tentang umur wakil presiden diubah? Bagaimana? Kalau undang-undang mungkin Tidak ada undang-undang yang tidak boleh diubah. Yang tidak boleh diubah itu cuman kitab suci. Yang penting perubahannya itu bagaimana dan motivasinya apa. Bang Dhanil, tanggapan Anda? Ya, bagi kami IKN itu keharusan untuk dilanjutkan. Kenapa begitu? Tadi saya menggunakan istilah extensial leap, lompatan jauh. Bagi kami apa yang dilakukan Pak Jokowi ini lompatan jauh. Kenapa? Pertama, IKN atau sebutlah pemindahan ibu kota itu sudah menjadi cita-cita sejarah. Bung Karno bahkan sejak awal itu sudah mulai memikirkan itu. Ada buktinya nggak Bang? Ada buktinya nggak? Banyak. Bahwa coba Bung tunjukkan. Karno itu bicara dan mendiskursuskan terkait bagaimana caranya kita bisa memindahkan ibu kota agar izin menanggapi pemerataan ini ya. luar biasa. Karena Kedua, Pak Harto itu sudah mendiskursuskan dan mengkaji itu juga. Kemudian ketiga, sejak presiden-presiden selanjutnya termasuk Pak SBY itu sudah ingin memulai mengkaji. Jadi sederhana ini soal momentum saja. Kemudian akhirnya dilakukan oleh Pak Jokowi, harus dimulai. Jadi menurut Anda ibu kota pindah itu sebuah keniscayaan? Iya, ini dari sejarah. Tidak benar, Kedua, tidak benar. Dari sisi Bung Karno ekonomi, akhirnya memutuskan dari sisi tidak jadi ekonomi. pindah. Karena Bung Karno mengatakan yang itu paling tepat sudah sebagai ibu memulai kota kajiannya. adalah Jakarta, karena Jakarta Bung Karno itu sudah memulai kajiannya, itu pertama. Kemudian kedua dari sisi ekonomi, ramalan, forecasting terhadap potensi bencana demografi dan bencana geologi di Jakarta dan sekitarnya itu sudah banyak disampaikan. Ya, bencana demografi yang mungkin terjadi
kita di 2030, 2040 penduduk Jakarta dan Bandung itu bisa sampai 95 juta. Dan itu ada potensi bencana demografi. Di sisi lain, bencana geologi yang bisa mungkin terjadi dan itu ramalannya sudah masif sekali. Betul, nah, kalau untuk disebutkan mencegah Jakarta is a sinking itu city. Oke, harus ada essential lift, langkah yang konkret. Artinya apa? Ini mencegah bencana masa depan. Itu pertama. Ketiga jangan lupa juga kita harus melakukan pemerataan ekonomi. Nah, pusat-pusat pertumbuhan, hub itu harus muncul di seluruh Indonesia. Makanya kami menggunakan istilah Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jadi kita ingin mengembangkan pemerataan di seluruh Indonesia. Baik. Makanya kota-kota maju akan juga dibuat oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bang Marco, jika tadi Anda sempat mengatakan bahwa kajian itu atau Bung Karno akhirnya membatalkan kalau ibu kota negara Silakan Sebentar tanya Bang, saya belum selesai. Ketika itu mungkin tahun 50, 60-an. Sekarang kan sudah 2023 menuju 2024. Bukankah terjadi perubahan yang masif di Jakarta? Jumlah penduduknya sudah berkali lipat, kepadatan kotanya pun sudah jauh. Namun dijawab sebelum nanti, dijawab Bang karena Marco. kita mau lihat ada pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo bersama dengan Profesor Mahfud MD kelihatannya akan segera menuju ke lokasi debat di kawasan Senayan di JCC. Dan Nah ini nampak dari jauh, kami sebenarnya tidak terlalu saya bisa terlihat minta diputar di sini. Nah, menggunakan baju baju daerah yang digunakan ya. Michael, ini pakaian dari Nusa Tenggara Timur. Barangkali Michael bisa menjelaskan di balik pemilihan ini. Karena ini penting sekali karena kita kan bicara soal ekonomi. Seringkali perspektif pembangunan ekonomi itu dari pusat, dari ibu kota, dari Jakarta. Kita tadi juga banyak diskusi soal IKN, soal ekonomi Jakarta dan IKN saja. Tapi Pak Ganjar, Pak Mahfud memulai masa kampanyenya dengan berkunjung Sabang sampai Merauke. Jadi dengan simbol seperti ini kita menunjukkan bahwa ekonomi yang kita bangun bukan cuma ekonomi besar, tapi seluruh Indonesia harus adil dan merata. Oke, Michael, kita dengarkan seperti apa suasana terkini di sana. Kami siap di sini untuk mendukung dan mendoakan Bapak untuk malam hari ini. Mohon izin Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kali ini. Doakan dan berikan dukungan untuk Pak Mahfud, kita akan dukung. The best, ya. Terima kasih semuanya. Baik, Prof. Mahfud mungkin ada yang ingin doakan saya. Terima kasih dan kita berikan dukungan. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan ke Bang Marco dengan jawaban Anda, silakan. Alasan pertamanya adalah Jakarta bermasalah. Apakah masalah kita tinggalkan? Satu itu. Kedua, memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu menciptakan bencana baru terhadap lingkungan. Alasan ekonomi pemerataan sudah saya jelaskan, kita akan alternatif kita membangun banyak pusat. Bukan memindahkan pusat dari Jawa menjadi Kalimantan sentris, tapi menjadi banyak pusat. Alasan ketiga tadi apa? Sejarah itu tidak benar. Bung Karno memutuskan tidak mendirikan, tidak pindah, karena dia mengatakan justru Jakarta paling tepat sebagai ibu kota, karena hanya Jakarta ini yang tidak dikaitkan dengan satu kebudayaan tertentu saja. Dari awal. Sambil kita berdiskusi di sini, sebentar ya Bang Daniel, kita lihat gambar yang ada di layar kaca Anda pemirsa. Ini adalah pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor 1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang disebutkan akan sudah berangkat menuju JCC. ke arena debat ya di JCC di kawasan Senayan. Apakah kita bisa melihat gambarnya lagi? Dibuka lagi gambarnya? Baik, sambil kita menunggu visual Anies dan Muhaimin dan perjalanan. Oh, ini ketiga pasangan calon. 3 pasangan calon sudah kita hadirkan saat ini. Bagaimana persiapan untuk menuju ke arena debat? Yang paling atas kelihatannya di Kartanegara ya. Iya, barangkali bisa. Nah, di sini kita bisa terlihat. Oke, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin. Silakan. Silakan, kita ke lapangan.